Ya, Pertama adalah tahap wawancara ya Pak. iya. Tahap kedua nanti praktek mengajar. Tahap ketiga nanti baca tulis Al-Quran. Itu apa? Nama Ya. Modul ajar adalah bahan acuan untuk Bapak Ibu guru untuk dapat menyampaikan materi. Oke. Sama nggak modul ajar sama RPP? Sama, Bu. Sama. Ada Pak. Ada TP, ada ATP, benar pendekatan pembelajaran. Benar? Oke, sekarang saya ingin tahu pendekatan pembelajaran itu kan ada TPACK, ada PBL, ada PCBL, ada DBL. Apa yang Bapak pahami dengan DBL? Ya, DBL adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. DBL, bukan Oh, DBL PBL. beda. DBL adalah pelajaran yang berbasis kaitannya dengan penelitian siswa yang eh, mempertimbangkan elemen yang membentuk masalah Itu definisi dari mana tuh, Pak? atau pembelajaran yang menyesuaikan dengan keinginan siswa, Ibu. Nah, itu baru benar. Bukan keinginan, sebenarnya gaya belajar siswa. Oh iya. Jadi DBL itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi dilihat tipe belajarnya siswa itu apa dikategorikan, apakah ada auditori sendiri, kemudian visual atau kinestetik gitu ya. Ya, Nah, betul. kalau sudah ketahuan gaya belajarnya, maka nanti materinya pun akan berdiferensiasi. Materinya pun disesuaikan. Ya, betul. Produk yang akan dihasilkan nanti juga berdiferensiasi, pasti berbeda. Oke, baik. Berikutnya, apa yang Bapak pahami dari PBL? B sekarang, PBL. PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, terus gimana itu? Kayak Nah, apa PBL itu? contohnya kayak kayak Bapak Ibu guru mencari masalah dan siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya Hmm. supaya siswa berpikir kritis dan kreatif. Oke, pinter Bapak jawabannya. Oke, baik. Oke, berikutnya saya akan bertanya lagi. Kemarin waktu merumuskan asesmen LKPD, Bapak kan bikin asesmen penilaian itu ya. Ya, Bu. Kan ada salah satunya berupa instrumen soal tes, betul? Ya, Bu, betul. Oke, tolong buatkan saya. Kemarin materi MA-nya apa, Pak? Materi MA-nya yaitu tentang memahami arti bacaan sholat. Oke, buatkan saya soal HOT, satu soal HOT terkait Ya, dengan materi yang Bapak buat di PBL. Di ya, apa? Di MA. di MA ya, Bu. Seperti begini, Bu. Bagaimana kalian mengidentifikasi makna penting dari sholat atau arti dari sholat? Bagaimana? Gimana? Bagaimana kalian memaknai penting dari arti sholat, bacaan sholat? Oke, ada soal lain lagi? Bisa juga, Bu, bagaimana kalian menerapkan atau mengaplikasikan arti bacaan sholat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, dah cukup. Oke, baik. Oke, udah berapa tahun Pak ngajar Pak? Kalau mengajar, Bu, lama, mungkin 16 tahun, cuman sebelumnya saya ngajarnya fisika, baru 3 tahun ngajar AI. Oh begitu, oke. Oke, baik. Saya sekarang menanyakan proyek P5-nya ya Pak. Ya, Bu. Kemana proyek P5-nya apa Pak? Kemarin proyek kelimanya yaitu membuat atau tujuannya itu membuat proyek dari berbahan sampo yang bertujuan untuk memahami atau menguasai kearifan lokal dengan bertujuan membudidayakan atau ketahanan pangan, Bu.
ketahanan pangan. Ya, membuat oyek kan bisa sebagai pengganti nasi, Bu. Apa itu namanya? Oyek. Oyek. Oh, saya Ya, kira Bapak tuh dari tadi bilang proyek, ternyata oyek. oyek, Bu. Oh, oke. Makanya saya bingung, kok berkali-kali menyebut proyek ini. Oyek, Bu. Oke, baik. Memang ada potensi apa di dekat sekolah kok sampai proyeknya itu membuat oyek? Banyak pohon singkong, Bu, yang Oke, terbengkalai begitu saja karena oke, kurangnya oke, pemasaran. oke, bagus. Baik, berikutnya udah saya percaya PTK-nya apa namanya MP-nya P5-nya oke Bapak nih. Berikutnya PTK. PTK-nya kemarin judulnya apa Pak? PTK-nya kemarin yaitu tujuannya itu Enggak, eh, judulnya, judulnya. ya, bukan temanya ya, Bu. Oh, teman. Meningkatkan pemahaman hikmah puasa melalui pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran berbasis portofolio tuh kayak apa Pak? Berbasis portofolio itu jadi diharapkan anak pertama ada tahapannya itu seperti eh, mengetahui C1-nya itu, kemudian menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan seperti itu, Bu. Enggak, Bapak kan tadi berbasis portofolio katanya. Ya, Nah, itu pembelajarannya kayak apa kalau berbasis portofolio itu? ya, pelajaran yang menggunakan model penilaian, mengumpulkan hasil kerja siswa untuk menilai kemampuan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Oh, ada masalah apa kok Bapak mau menerapkan pembelajaran berbasis portofolio? Ada masalah apa di kelas Bapak? Ya, PTK kalau itu yang kan saya penelitian perhatikan, tindakan jadi kelas. siswa itu ketika dia sudah datang bulan suci Ramadan atau bulan puasa, hanya mampu untuk melaksanakan puasa saja dan tidak bisa memaknainya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ngajar di fase apa? Kelas 8, Ibu SMP, Oh, fase D ya, fase E. ya Bu. Oke, oke deh. Tadi apa topik penelitian PTK-nya tadi? Eh, Meningkatkan pemahaman hikmah puasa melalui pembelajaran berbasis portofolio. Oke, baik. Meningkatkan pemahaman hikmah puasa. Iya Bu, Oke, hikmah puasa melalui pembelajaran portofolio. baik. Bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa pembelajaran berbasis portofolio itu mampu meningkatkan pemahaman hikmah puasa? Cara mengetahuinya bagaimana? Ya, cara mengetahuinya kan Bu di sana itu saya melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti kaitannya dengan materi tersebut. Pertama ada siklus pertama, cara menilainya itu melalui eh, tahap pertama. Apakah tahap pertama ini berhasil? Kalau sekiranya berhasil, maka selesai sudah. Tapi kalau misalnya gagal, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua. Oke, Pak Dedi belum waktunya ya Pak Dedi. Pak Dedi boleh live dulu, nanti kami panggil ya. Baik, Pak Dedi belum waktunya nanti Pak Dedi. Pak Dedi nanti ya, belum waktunya. Belum kami panggil Pak Dedi ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan saya tuh ini loh Pak. Oh iya Bu. Pak Dabi itu kan mau menerapkan pembelajaran berbasis portofolio untuk meningkatkan pemahaman hikmah puasa, gitu kan? Ya Bu. Nah, kalau misalnya pembelajaran itu sudah dilakukan berbasis portofolio, apa cara yang digunakan Pak Dabi untuk mengetahui bahwa anak-anak itu sudah meningkat pemahamannya terhadap hikmah puasa? Caranya bagaimana?
Kalau Bapak bingung boleh lihat proposal PTK-nya, nggak apa-apa, dibuka aja. Saya mau Baik. tahu. Oh, iya. Ada Bu, ini Bu. Ya, Caranya itu untuk mengukur keberhasilan tersebut, pertama ada evaluasi portofolio siswa, ya, observasi proses pembelajaran, wawancara dengan siswa, penilaian diri, atau ya. self-assessment. Dah, top. Itu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Tadi Bu. Bapak jawabnya kan nggak itu. Mohon Oke, maaf ya. baik. Cukup Grogi. Pak. Yang ini sekarang praktek mengajar ya. Ya Bu. Silakan kalau Bapak sudah membuka PPT, mau pakai PPT enggak? Ini ya Bu, ada Bapak mau praktek MA yang mana? PBL, eh, PJBL, atau PPL. PBL? Oke, silakan. Saya beri waktu maksimal 8 menit. 8 menit itu harus tuntas dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Dan Oh itu iya, semua harus mencerminkan PBL. Oke? ya, ya Oke, Bu. silakan. Mulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian yang membanggakan. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Sehat ya, terima kasih. Baik anak sekalian, siapa tadi pagi yang datangnya paling awal? Oh Budi. Budi silakan ke depan. Minta tolong Bapak untuk kalian membaca doa. Ya, mari kita sama-sama dengan membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih Budi. Silakan bisa duduk kembali. Nah, anak sekalian yang membanggakan, sebelum kita lanjut, silahkan kalian berdiri, rapihkan dulu pakaiannya, kemudian dasinya juga dirapihkan. Nah, alat tulisnya dikeluarkan, kemudian kalau ada sampah yang berada di bawah meja, silahkan dikeluarkan. Sudah semuanya? Sudah ya, terima kasih. Baik, anak sekalian yang membanggakan, masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, terima kasih. Nah, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang memahami arti dari sholat, ya, baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti dari setiap bacaan sholat. Ya, nah itu. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan coba tujuan yang kedua bisa juga mengidentifikasi makna penting dari pemahaman arti sholat. Nah, sebelumnya Bapak akan mengajukan dulu atau merangsang kalian dengan pertanyaan yang sekiranya bisa dipikirkan. Mengapa penting bagi kita untuk memahami arti dari setiap bacaan sholat dalam kegiatan sholat bukan sekedar hanya menghafalnya. Silakan, ada yang tahu ya? Budi tahu Budi? Ya, terima kasih. Yang kedua, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar bacaan Allahu Akbar? Mengapa kata itu menjadi pembuka salat? Ada yang tahu? Wati tahu? Ya, terima kasih Wati. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan rukun dari sholat. Ya, pertama, rukun sholat itu ada berapa? Ada berapa? 12. Ya, terima kasih. Ya. Nah, setiap rukun ini memiliki arti ya dalam kegiatan sholat tersebut. Nah, sebelum ke rukun atau setelah rukun, kalian juga harus memahami ya syarat sahnya sholat misalnya ada berapa. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, Bapak akan menayangkan video. Silahkan kalian pahami, kalian cermati. Mudah-mudahan dengan video tersebut, kalian bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Gitu ya. Nah, ada yang tanyakan dulu sebelumnya? Sebelum ke video? Tidak ada? Ya, terima kasih. Baik, Bapak tampilkan videonya. Silakan dipahami.
Sudah semuanya? Ya, terima kasih anak sekalian. Nah, sebelum Bapak mengajukan pertanyaan kepada kalian, ya, eh, apa yang mau kalian tanyakan terlebih dahulu dari penayangan video tersebut? Ada nggak? Ya, ada ya. Terima kasih. Nah, kalau begitu, mari kita mencoba memberikan atau menganalisis, merefleksi video tersebut. Ya, kira-kira apa yang kalian amati dari video sholat tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian menerapkan kaitan arti sholat tersebut dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ketiga, apakah sholat yang kalian laksanakan setiap waktu sudah mengarah kepada yang lebih baik atau tidak? Nah, untuk menjawabnya, silahkan kalian bisa membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Untuk jawabannya, Bapak tunggu dalam beberapa atau dalam 10 menit. Bagaimana semuanya sudah? Ya, terima kasih. Baik, anak sekalian, sebelum kita menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan, sekiranya silakan kita berdiskusi dulu dari praktek sholat tersebut atau baca sholat tersebut, apa yang kalian mau tanyakan. Gimana, ada yang tanyakan terlebih dahulu? Ya, ada, terima kasih. Ya, silakan temannya kalau mau menjawab. Ya, silakan. Nah, bagaimana jawabannya temannya? Ya, terima kasih. Nah, kalau begitu mari kita sama-sama simpulkan materi pembelajaran sholat kali ini, ya. Tujuannya untuk apa, ya. Nah, kesimpulannya bahwa dengan kita melaksanakan kegiatan sholat yang sesuai dengan rukun dan tertib dan memahami maknanya, diharapkan kita dapat lebih baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali minggu depan dengan materi sujud syukur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak tadi kok nggak share PPT? Nggak bikin PPT ya? Bikin Ibu, ini kelewat Kok Bu. tidak di-share? Iya, yang saya share Bu itu. Video. Halo Pak, Ya, halo Bu. sekarang tes baca tulis Kurang bagus. silakan ambil Al-Quran. Ya, Bu. Sudah Bu. Dibuka surat Al-Mutaffifin. Al Mutaffifin.
Udah. Saya ikan. Oke, saya cukupkan. Oke, jadi cukup Pak. Untuk ini Bapak bisa tutup recordnya. Kemudian hostnya serahkan ke saya, kembalikan ke saya hostnya. Kemudian Bapak leave Zoom, sampaikan ke teman-teman Bapak sudah, silakan berikutnya gitu ya. Ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Terima